Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala an-nasa fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah al-azimul halim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi bi sabili siratal mustaqim. Amma ba'd, fa ya ibadallah hafizu ala ta'ati wa mubtil sunnahil muslimin wa aqwas rahim. Wa qala ta'ala tu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya. Akal jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua. Dengan atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, semoga kita dijadikan oleh Allah dengan bersyukur atas nikmat menjadi hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan tabi'innya, dan kita semua sebagai umatnya hamba Allah, semoga diberikan syafaat olehnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akal kalau dilihat dari kamus bahasa Indonesia adalah sebuah huruf pekerti yang mana merupakan satu alat untuk memikirkan suatu perkara, sehingga dengan akal tersebut maka manusia bisa memikirkan sesuatu apa yang dipikirkannya. Oleh sebab itu, kesempurnaan manusia diciptakan oleh Allah yaitu dengan akalnya, sehingga akal tersebutlah yang menetapkan bahwa manusia sebagai makhluk yang sempurna di hadapan Allah. Dalam kitab yang disebut Nasrul Ibad diceritakan ketika pertama kali Allah menciptakan manusia sebelum jasadnya dibentuk, ruhnya dimasukkan, maka yang pertama Allah ciptakan adalah akal dan nafsu. Sehingga dengan akal dan nafsu itu ketika sudah jadi di hadapan Allah, Allah bertanya kepada keduanya, min unta man ana, kata Allah. Allah bertanya kepada akal dan nafsu, min unta man ana, siapakah kamu dan siapakah aku, kata Allah. Dan akal merespon dan jawab, ana abdika wa anta abduka, kata akal. Aku adalah hambamu dan engkau adalah Tuhanku. Tetapi nafsu menjawab, ana wa anta, kata nafsu, aku adalah aku dan engkau adalah engkau. Allah benci terhadap nafsu, tetapi Allah suka terhadap akal. Oleh sebab itu pantas akal dikatakan oleh para ahli ilmu, ahli psikologi itu beliau bahwa manusia itu sempurna dengan akalnya secara kognitif karena memiliki kecerdasan intelektual, bisa menangkap, mencerna dan berpikir apa yang datang kepada dirinya. Oleh sebab itu pantas, karena memang akal ini merupakan suatu kesempurnaan bagi manusia, sehingga Nabi Daud di dalam kitab Zabur mengatakan yang ditulis di dalam kitab Suratul Nasrin adalah al-haqqul aql, haknya orang yang memiliki akal, ayastabilu ila salasin, tidak boleh melakukan suatu perbuatan kecuali dengan tidak perkara.
Orang yang memiliki akal haknya, kata Nabi Daud, harus disibukkan dirinya kecuali dengan 3 perkara. Apa 3 perkara yang Nabi Daud sampaikan? Pertama, tazawwadul ma'adi. Orang yang memiliki akal haknya adalah berpikir untuk menyediakan bekal hidup di akhirat dengan amal soleh. Karena akal bisa mencerna bahwa kehidupan manusia itu tidak akan terlepas dengan 5 alam. Pertama, ketika Allah menciptakan ruh, yaitu alam ruh. Dan kedua, ketika Allah menciptakan jasad, yaitu alam rahim. Dan ketiga, ketika Allah menciptakan kehidupan, yaitu alam dunia. Dan nanti setelah alam dunia, Allah jadikan alam kubur sebagai tempat yang tempat bagi manusia. Dan yang terakhir adalah alam akhirat, alam yang mana Allah akan memperhitungkan perbuatan manusia ketika selesai dari kehidupan dunia ini. Dan yang kedua, menurut Nabi Daud, wal mu'natu lil ma'ashi. Orang yang berakal haknya itu menyibukkan diri untuk memikirkan, mencari bekal untuk kehidupan dunia. Ini sebagaimana yang Nabi sampaikan, i'malul lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa i'malul akhirataka ka'annaka tamutu qada. Berbuatlah amal di dunia seolah-olah engkau akan hidup selamanya, dan berbuatlah untuk akhirat seolah-olah engkau akan mati besok. Nabi Daud menjelaskan bahwa orang yang memiliki kesempurnaan akal harus berpikir kepada kebahagiaan akhirat untuk mencari bekal akhirat. Dengan segala sesuatu perbuatan yang harus dilakukan yang dampaknya akan memiliki pahala nanti di akhirat. Apalagi di dalam surat Al-Mulk dijelaskan bahwa liyabluwakum ahsanu amala. Siapakah yang paling baik amalnya nanti di akhirat? Dan itulah orang yang memikirkan untuk kebahagiaan akhirat. Yang ketiga, kata Nabi Daud, wa talaba ladzati bil halal. Orang yang memiliki akal haknya itu disibukkan untuk memikirkan talaba ladzati bil halal, mencari kebahagiaan dua-duanya, antara kebahagiaan akhirat dan kebahagiaan dua bihalalin, dengan cara yang halal. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencari kebahagiaan dunia dengan cara yang halal, dan juga mencari kebahagiaan akhirat dengan cara yang halal. Sebab tidak sedikit bahwa orang mencari kebahagiaan dunia itu dengan menghalalkan segala cara, dan mencari kebahagiaan akhirat pun menghalalkan segala cara. Padahal yang diperintahkan mencari kebahagiaan dunia dengan jalan yang halal, dan mencari kebahagiaan akhirat dengan cara yang halal. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Qasas ayat 77, wabtaghi bima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsinu kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardi innallaha yuhibbul mufsidin. Kata Allah, wabtaghi bima ataqallahu darul akhirah, dan carilah apa yang sudah Allah anugerahkan kepadamu untuk kebahagiaan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan engkau lupakan nasibmu ketika di dunia. Wa ahsanu kama ahsana ilaika, sebab Allah sudah berbuat kebaikan kepadamu seperti kebaikan yang sudah Allah berikan. Wala tabghil fasada fil ardh, dan janganlah berbuat jahat di muka bumi ini. Innallaha yuhibbul mufsidin, sebab Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat jahat. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila memaknai ayat ini Al-Qasas ayat 77, kenapa Allah mengutamakan
akhirat dulu sebelum dunia. Padahal sebetulnya di dalam ayat itu bisa dikatakan walatabil tasada fil ard, bisa dikatakan walatan sana sibaka minan dunia, dan carilah dulu kebahagiaan dunia, kemudian waqtabil kamadharul akhirat, mencari kebahagiaan akhirat. Tapi justru Allah mengutamakan waqtabi bima ataqallahu darul akhirat walatansa nasibaka minad dunya. Carilah dulu untuk kebahagiaan akhirat, baru mencari kebahagiaan dunia. Dengan bahasa bahwa kebahagiaan akhirat dalam kalimat waqtabi bima ataqallahu darul akhirat, tetapi kalimat untuk mencari kebahagiaan dunia wala tansa nasibaka minad dunya. Perbedaan apabila dibandingkan waqtabi bima ataqallahu darul akhirat dengan wala tansa nasibaka. Apabila waqtabi itu harus dicari, dan ketika seseorang tidak mencari kebahagiaan akhirat, maka akhirat itu tidak akan pernah bahagia apabila tidak dicari. Tetapi walaupun nasibaka minad dunya, Allah mengatakan nasibaka dengan kalimat asobah, yaitu artinya bahwa manusia untuk mencari kebahagiaan dunia, apakah dia mendapatkan dan tidak mendapatkan, kebahagiaan dunia itu pasti akan Allah berikan. Karena bahasa asobah itu sudah ditetapkan Allah sesuai dengan ketentuannya di Lauh Mahfuz, bahwa manusia hanya diwajibkan ikhtiar, dapat dan tidak mendapatkan, menang dan tidak menang. Maka kebahagiaan itu adalah hak prerogatif Allah yang akan berikan. Sehingga kalimat watan nasibaka minad dunya itu bahwa manusia dari melakukan ikhtiar, dia mendapatkan atau tidak mendapatkan, maka Allah akan memberikan kebahagiaan kepada siapa saja yang Allah kehendaki dari hamba-Nya. Oleh sebab itu dalam ayat ini dijelaskan wa ahsinu kama ahsana ilaika, berbuat baiklah karena Allah pun sudah berbuat baik kepada diri kita semua. Wala taqil fasada fil ard, dan janganlah berbuat kejahatan karena Allah tidak suka melakukan kejahatan. Jawabannya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini manfaatnya akal yang Allah berikan kepada kita, karena akal merupakan suatu alat yang paling penting dalam diri kita. Sehingga pantas ketika Nabi ditanya oleh sahabatnya, ya Rasulullah, man aliman nasa, wahai Rasul, siapa sih orang yang pintar? Kata Nabi, al-akhir, orang yang menggunakan akalnya. Ya Rasulullah, man na'budun nasa, wahai Rasul, siapakah orang yang suka beribadah? Lalu al-akhir, kata Rasul, dialah orang yang menggunakan akalnya. Ya Rasulullah, man afdalun nasa, wahai Rasul, siapalah orang yang sempurna? Qala al-akhir, Rasul mengatakan orang yang menggunakan akalnya. Inilah akal merupakan suatu alat yang sempurna bagi kita, sehingga kita sebagai manusia adalah makhluk yang sempurna di hadapan Allah, karena Allah telah memberikan akal kepada kita semua. Barakallahu fiikum wa barakallahu banyak pada ayat yang kita Allah menyebutkan. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Wa ba'du, akhwati wa taqullaha wa antum muslimin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qalilina wa Muhammad tabarakallahi sahabat Rasulillah azmin amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna qalbaka fa'ani, Allahumma ja'alna fi qalbi nur
وفي بصر نورا وفي السمع نورا ويمين نورا وفوق نورا وتحت نورا وقلب نورا وجسد نورا وأمن نورا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. واشكرا يزدكم ولا تذكروا بعد الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.